Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya tanaman buah dalam pot kini menjadi tren dalam memanfaatkan lahan sempit. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hara untuk tanaman juga dapat dikontrol. Sebelum mengembangkan tabulan pot anggur hijau, Anda perlu mengenali karakter tanaman ini terlebih dahulu. Mengapa? Tentunya agar Anda sukses dalam budidaya tanaman anggur hijau di dalam pot. Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. Kemudian anggur hijau dengan nama latin Vitis vinifera. Tanaman anggur hijau merupakan salah satu tanaman yang hidup pada daerah dataran rendah. Anggur hijau sendiri adalah jenis buah anggur yang bisa berbuah sepanjang tahun dan juga kaya dengan kandungan gizi yang sangat tinggi. Tidak seperti kebanyakan tanaman lainnya, tanaman anggur hijau justru membutuhkan musim kemarau yang cukup panjang, berkisar 4-7 bulan, agar dapat tumbuh dengan baik dan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Untuk curah hujan yang diperlukan oleh tanaman ini hanya 800 mm per tahun. Oleh karena itu, penyiraman yang berlebihan dapat mengganggu proses pembuahannya. Suhu untuk tumbuh maksimal adalah 31 derajat Celcius dan suhu minimumnya adalah 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75-80%. Berikut ini adalah budidaya tabulan pot anggur hijau. Persiapan penanaman. Langkah pertama adalah siapkan terlebih dahulu pot dengan diameter 30 cm dan tinggi 40 cm. Pot yang akan digunakan adalah pot yang jenisnya seperti pot plastik, pot semen bisa juga dengan pot tanah. Tetapi dari berbagai macam jenis bahan pot untuk tanaman anggur hijau, lebih baik adalah pot yang berbahan dasar tanah. Mengapa? Karena pot dengan berbahan dasar tanah mempunyai pori-pori di bagian dasarnya, sehingga dapat menyerap air. Media tanam. Media tanam untuk dimasukkan ke dalam pot bisa dengan dicampurkan tanah, pupuk kandang, pasir dengan perbandingan 2:2:1. Kemudian aduk hingga rata. Jika sulit mendapatkan pasir, bisa gunakan sekam padi, namun dengan perbandingan tanah, pupuk kandang dan sekam padi yaitu 1:1:2. Setelah disiram nantinya, media tanam akan turun. Usahakan ketinggian media tanam 5 cm di bawah bibir pot. Alasan menggunakan tanah dan juga pasir sebagai bahan baku media tanam karena berdasarkan penelitian yang ada, tanaman anggur hijau akan tumbuh optimal pada jenis tanah lempung yang berpasir. Jadi, upayakan gunakan kedua bahan ini sebagai media tanam tabulan pot anggur hijau. Penanaman. Bibit tanaman anggur yang baik berasal dari stek atau cangkok, karena kualitas tanaman sama persis dengan induknya, dan akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan yang berasal dari biji. Pilihlah bibit dengan ukuran batang sebesar pensil dan mempunyai minimal 2 lembar daun yang sehat. Tanam pada saat suhu udara tidak terlalu panas, yaitu pagi ataupun sore hari. Kemudian, siram media tanam sampai jenuh air. Pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, pemberian air, pemangkasan, perlakuan stres air, dan juga penjarangan dan juga pembungkusan. Penyiraman. Tanaman anggur kurang menyukai air yang berlebih, sehingga penyiraman harus mengikuti kondisi media tanam. Pada prinsipnya, tunda penyiraman apabila media tanam masih terasa lembab. Pada beberapa bulan pertama, biasanya penyiraman cukup 2 kali seminggu saja. Setelah pohon anggur hijau tumbuh besar dan juga rimbun, penyiraman bisa lebih sering, berkisar yaitu 1-2 hari sekali. Pemupukan. Pupuk diberikan pertama kali pada usia 2 bulan di pot dan dilanjutkan rutin setiap 1 bulan sekali. Usia 2-3 bulan, menggunakan pupuk NPK 1 sendok teh dan juga urea 1 sendok teh. Cara mengaplikasikannya yaitu dengan membuat 4 lubang mengelilingi pinggir pot. Masukkan pupuk ke dalamnya, lalu lubang ditutup kembali. Selain dari kedua pupuk tadi yaitu NPK dan juga urea, berikan juga pupuk kandang sebanyak 2-3 gayung dan kapur dolomit 1 sendok makan setiap 3 bulan sekali.
yaitu pada saat pohon anggur hijau berumur 3 dan 6 bulan di dalam pot. Pemberian ajir. Ajir pada tanaman buah anggur hijau sangat penting, sebab supaya bibit anggur hijau tumbuh lurus. Ajir dapat berupa kayu atau bilah bambu dengan ketebalan 1,5 cm dan panjang 1 meter. Ajir ini berfungsi sebagai penyangga bibit tanaman anggur hijau, sampai datang waktu untuk pemangkasan yang pertama. Pemangkasan. Umumnya, bibit anggur hijau memiliki banyak tunas. Pemangkasan dapat dilakukan dengan menghabiskan seluruh daun, cabang primer, dan juga cabang sekunder pada tanaman. Pemangkasan dilakukan saat tanaman berumur 1 tahun. Pemangkasan yang baik dilakukan pada saat menjelang akhir musim hujan, atau bisa juga setelah diberi perlakuan dari stres air. Hal tersebut dilakukan agar bertumbuhnya tunas secara cepat. Umumnya, tunas dapat keluar 1 minggu setelah dipangkas dan diikuti dengan munculnya bunga. Pemangkasan ini dilanjutkan setelah 15-20 hari panennya buah. Dengan begitu, tanaman dapat dipanen dan dipangkas 3 kali dalam setahun. Perlakuan stres air. Perlakuan stres air dapat dilakukan dengan cara mengurangi intensitas penyiraman hingga seminggu sekali. Namun, jika tanaman menunjukkan gejala layu yang lumayan parah, segera lakukan penyiraman sedikit demi sedikit untuk mencegah kematian pada tanaman. Tanaman dibiarkan tidak disiram selama 2 minggu sebelum pemangkasan. Selanjutnya, 2-3 hari menjelang pemangkasan, tanaman disiram kembali hingga lembab. Penjarangan dan pembungkusan buah anggur. Penjarangan dapat dilakukan 50-60 hari setelah pemangkasan, atau saat ukuran buah sebesar kelereng. Sisakan 1 cabang saja dengan 2 tandan buah yang paling baik. Buah yang telah dijarangkan dapat dibungkus agar lebih manis. Pembungkusan dilakukan sebulan sebelum buah dipanen. Hama dan penyakit. Tanaman anggur dalam pot juga membutuhkan perlindungan dari ancaman hama dan penyakit, agar pertumbuhannya berlangsung normal dan juga sehat. Hama yang sering mengancam tanaman itu adalah belalang, ulat daun, dan juga kumbang. Semua serangga itu merusak tanaman dengan menggerek dan memakan daunnya. Sedangkan penyakitnya adalah penyakit jamur putih atau downy mildew dan juga jamur kuning apabila udaranya terlalu lembab. Serangan hama dan penyakit itu bisa dicegah jika perhatian terhadap kesehatan tanaman cukup baik. Serangan jamur dapat diatasi dengan menyemprotkan trichoderma, dan untuk serangan hama bisa menggunakan ramuan pestisida nabati. Pemanenan. Panen buah anggur hijau yaitu setelah umur 1 tahun, dan buah berikutnya secara kontinu 1-2 kali setahun tergantung dari pemangkasan buah. Ciri buah yang siap panen yaitu warna buah merata pada satu tandannya dengan tekstur yang kenyal dan juga lunak. Petik anggur hijau saat pagi hari dan segera masukkan dalam wadah yang telah disiapkan. Hindari menumpuk buah di dalam satu wadah agar buahnya tidak hancur. Sobat Taman Inspirasi, itu tadi cara budidaya anggur hijau menjadi berkualitas dan juga produktif. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk selalu mengiringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.